ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, biarlah kami Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah Engkau, kami boleh datang untuk memuji Engkau Tuhan. Kuduskan layakan kami Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
satu persatu di tempat ini. Engkau yang menjamah kami Tuhan. Engkau mau pakai kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami. Dan ajari kami terus Tuhan untuk mengampuni, ajar kami Tuhan untuk terus mengasihi musuh-musuh kami, karena Engkau akan bertindak. Engkau yang menghakimi mereka Tuhan, bukan hak kami Tuhan, namun hak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap mengasihi mereka seperti Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila penyembahan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mau bersorak-sorai lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semangat. Ya. Kita kembali berdiri. Kasih yang kau berikan.
menyampaikan satu pujian dengan bagus. Kita olahraga pagi hari ini ya. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama belajar lagu yang minggu lalu saya naikkan bersama dengan Michelle. Hari ini kita belajar sama-sama. Karena ini ciptaan sendiri dan diterbitkan oleh Kapernaum ya. Jadi ini ciptaan Kapernaum. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan datang buat mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami.
firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Biarkan hasil pujian sudah kami sampaikan jadi dupa yang harum buat nama-Mu, menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dan kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan Kau boleh pakai dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama syukur, haleluya. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Yang barusan kita nyanyikan ini adalah lagu ciptaan dari ini. Jadi kita terbuka kalau semuanya saudara yang punya lagu, saudara ciptakan sendiri. Daripada saudara menyanyikan lagunya orang lain terus masuk ke YouTube, nanti kena sanksi, menyanyikan kena denda. Jadi nyanyikan lagunya orang lain supaya bisa dikenal, kemudian masuk ke YouTube, Anda bisa kena denda, kena sanksi dari YouTube. Sebaiknya bikin lagu sendiri atau nari-nari sendiri tidak masalah, ya. Jadi seperti yang barusan kita nyanyikan itu lagu ciptaan dari saudara itu asli kita sendiri, jadi dinyanyikan sendiri tidak masalah. Umpamanya saya nyanyikan boleh nggak? Ya, saya nyanyikan terus saya masukkan di YouTube boleh nggak? Boleh asal izin namanya. Sama nyiptakan. Ya, jadi ini intermezzo ya. Kalau umpamanya saudara punya lagu atau saudara punya renungan yang memberkati, silahkan hubungi saya. Nanti bisa di email, terus saya masukkan ke WhatsApp. Ya, umpamanya saudara diberkati lewat renungan, saudara punya renungan sendiri terus mau disampaikan, silahkan. Jadi bukan hanya ini wartanya nanti ini cuma khotbah saya, enggak. Di sini banyak yang sekolah teologi ya. Jadi kalau semuanya saudara punya bahan renungan, silahkan masukkan. Nanti halamannya tinggal ditambah aja. Ya. Kalau orang semuanya dia punya punya renungan, terus dia bikin khotbah sendiri, apa-apa. Asal bagus ya. Jangan ajaran sesat yang dimasukkan. Karena nanti saya bikin sendiri. Dan nanti periksa apakah ajarannya ini ajaran sehat atau ajaran yang tidak sehat ya. Ya. Puji Tuhan, dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ibadah yang berkenan pada Tuhan. Tentunya ibadah yang berkenan pada Tuhan ini, seperti firman Tuhan mengatakan, setiap pujian yang dinaikkan Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin. Ketika tadi saudara Erna memimpin puji-pujian yang merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saya juga merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Ibadah yang berkenan itu tentunya sangat menyenangkan hati Tuhan. Ada ibadah yang tentunya, kalau ibadah yang berkenan, ada ibadah yang tidak berkenan pada Tuhan. Cuma saya tidak membahas ibadah yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya hanya membahas ibadah yang berkenan pada Tuhan. Amin. Ya, kita baca di surat 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai 10. Ada di Warta, ada juga di HP, ada di Alkitab saudara. Ya. Saya bacakan ayat 4, 1 Timotius 4 ayat yang keempat.
Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Terima, sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji bahwa untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itu sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Amin. Firman Tuhan, saya akan bahas tentang ibadah yang berkenan pada Tuhan. Yang akan saya bahas adalah ayat yang ke-8. Tapi kita juga lihat ayat yang sebelumnya. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat ini menarik ya. Karena ada apa kata-kata apa? Haram. Jadi tidak ada yang haram. Tidak, suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Tapi haram. Tapi halal di Manado, tapi di Madura haram. Kalau di Sumba halal, ya. Di Ambon halal. Tapi sini katakan semua ciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan, ya, oleh firman Allah dan oleh doa. Yang haram itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya. Amin. Tidak ada yang haram. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Jika semuanya diterima dengan ucapan. Saya tidak membahas ini ya, karena saya jadi lapar nanti. Jadi saya bahas yang berkenan pada Tuhan. Ya. Oh iya, ada ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jauhilah tahayul. Apa tahayul itu? Contohnya tahayul. Banyak ya tahayul. Kamu kejatuhan cicak, nanti besok kamu akan celaka. Ayo cicak ya, cicak lagi ya. Cicak di dinding banyak sekali. Kejatuhan cicak, kamu akan sial. Saya dulu ketika saya belum di dalam Tuhan, saya percaya kayak gitu. Atau saya bukan hanya kejatuhan cicak. Saya tuh dulu kerja di majalah hewan piaraan. Saya kejatuhan iguana. Ini baca cicak ini. Waktu saya bisa sial, nggak kamu. Saya percaya kayak gitu loh. Kejatuhan cicak sial. Ini kejatuhan mbahnya cicak iguana. Padahal begitu warna hijau. Peliharanya anak-anak tuh mau tiba-tiba keluar jatuhi saya. Ini saya sial ini. Saya bisa percaya kayak gitu. Meskipun saya ini Kristen, tapi saya percaya kayak gitu ya. Nah itu loh. Kepercayaan dan dongeng nenek-nenek tua. Itu kebenarannya itu bisa, kalau sekarang bisa dianggap itu hoax ya. Hoax, sebenarnya saya sekarang nggak siap. Ya, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Hati-hati loh, kamu jangan lewat di depan itu tanahnya itu hoax sial. Tanahnya pasti ya, kamu jangan lewat itu. Mungkin hoax sial karena di situ ada galian, kita nggak lihat, kita jatuh itu sial. Nah, itu jadi jangan kita percaya, jauhilah tahayul. Tahayul itu kepercayaan kuno. Jadi umpamanya lagi hamil,
jangan makan cumi-cumi, karena nanti anaknya gemet-gemet kayak cumi-cumi. Ya, ada omongan kayak gitu. Saya dibilangin, yang bilangin mertua saya sendiri. Jangan makan cumi-cumi, jangan makan apa lagi ya? Peting. Nanti apa? Tangannya Tangannya kayak peting ya? cacat. Tangannya kayak peting. Cacat. Kok bisa ya? Cacat. Bisa ya? Kalau nggak percaya saya. Peting enak lah. Ya, kita lanjutkan. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya. Jadi landasan firman Tuhan untuk tema ini diambil dari surat Rasul Paulus pada anak rohaninya Timotius, yaitu ayat yang baru kita baca. Jadi ayat 8 ini mengandung arti dua hal, yaitu yang pertama menjaga kebugaran tubuh kita. Apa yang dimaksud menjaga kebugaran tubuh? Kita dinyatakan bugar ketika kita bukan sehat ya. Bugar itu di atasnya sehat. Jadi bugar itu kita lebih dari sehat dan kita bisa melakukan lomba. Bugar, sehat, segar, bugar itu untuk atlet biasanya, atlet lari. Itu bugar itu di atasnya sehat. Sehat saja nggak cukup, tapi harus bugar, segar bugar, ya, bukan loyo ya, tapi segar bugar. Ini bisa kita lakukan ketika kita melakukan banyak latihan. Ya, berikutnya. Ya, ini contohnya menjaga kebugaran tubuh. Di antaranya dengan yang namanya jogging. Saya pernah melakukan ini, saya jujur saya pernah melakukan ini. Pernah ya, bukan sampai hari ini saya melakukan. Saya pernah melakukan ini karena saya disuruh dokter untuk melakukan. Karena waktu itu saya kena darah tinggi. Dan saya dianjurkan dokter untuk saya jalan pagi, jalan cepat, jalan pagi sehari setengah jam. Dan itu saya lakukan ketika sebelum saya ngantar anak saya sekolah. Waktu itu anak saya sekolah masih dekat sini ya, di Ngagel. Jadi saya bisa lakukan itu keliling di daerah sekitar sini sampai setengah jam. Saya putar gereja Katolik, kemudian sampai di rumah ini sudah setengah jam. Dan itu saya lakukan setiap hari dan saya merasakan tubuh saya sehat. Itu tahun 2009. Tahun 2012 saya diajak adik saya ke Gunung Bromo. Gunung Bromo itu lautan pasir ya, kita berkaitan lewat lautan pasir kemudian naik ke atas Gunung Batur lewat tangga. Waktu itu baru selesai erupsi ya, jadi banyak pasirnya di tangga ini. Dan puji Tuhan saya bisa sampai ke atas. Biasanya saya jalan naik tangga sudah mundur-mundur ya, apa namanya, napas pendek-pendek, ngos-ngosan, gak kuat. Tapi waktu itu saya bisa naik turun dengan apa? Dengan lancar. Ya karena saya latihan tiap hari. Jalan kaki saja itu bisa menguatkan jantung kita. Memang saya punya darah tinggi, nggak boleh lari karena bahaya. Nanti pompanya jantungnya semakin cepat. Kalau orang yang punya darah tinggi itu nggak boleh lari, betul. Harus jalan cepat itu sudah cukup. Itu sudah menguatkan jantung kita. Cuma sekarang di era pandemi ini kebalikannya ya. Di rumah makan, habis makan tidur makan lagi, habis makan duduk lihat TV. Nah, jadi semakin banyak yang mengemukkan diri di rumah. Saudara tahu ayam potong, ya itu kan gemukan kan, ya di kandang terus gak pernah keluar kandang, bangun tidur langsung ada makanan langsung makan, terus tidur lagi, bangun tidur ada makanan makan lagi. Itu seperti ayam potong ya. Saya ingat ayam potong
peternakan ayam ya. Ya, peternakan ayam. Ayam buras itu ya. Itu seperti itu. Terus ya, makin lama makin gemuk, suka gemuk. Ya, dibawa ke pasar. Ya. Ya, kita harus menjaga kebugaran. Cuma saat ini rasanya kurang cocok. Ya. Ada orang olahraga pakai masker double. Waduh, napasnya gimana ini? Ya, karena satu takut COVID, satu takut gemuk. Jadi takut COVID, tapi takut gemuk. Karena jangan pakai masker double, untung nggak goblok ya. Karena kita nggak bisa napas ini. Ini full karbon dioksida. Itu. Jadi kita harus menjaga kebugaran atau semboyan mensana ini corpore. Bahasa apa itu? Ya, Latin ya Pak. Ya Pak Andi ini olahragawan, olahraga ketat. Olahragawan, ya. Mantan karateka. Ya mantan karateka ya. Ya, karateka nasional ya. Puji Tuhan. Tapi aktivitas ini memang berguna bagi kesehatan kita. Saya katakan bukan tidak berguna, tetapi meskipun berguna tapi manfaatnya terbatas. Terbatas maksudnya apa? Terbatas hanya bisa dilakukan di dalam dunia saja agar tubuh kita sehat. Karena apa? Suatu saat tubuh kita ini akan binasa. Karena apa? Karena berbagai macam hal, karena sakit penyakit, karena usia tua. Hari ini ada yang meninggal, aktor terkenal, aktor James Bond, ganteng, waktu masih muda ganteng. Sean Connery meninggal. Ini aktor kesukaan saya ya, James Bond. James Bond ini ganteng, temannya banyak, perempuan semua. Jangan ditiru ya. Itu merusak kesehatan kita ya. Juga merusak rumah tangga kita ya. Kalau sudah punya istri satu ya sudah satu aja ya. Jadi Sean Connery itu ganteng. Meskipun dia ganteng, tapi apakah dia tidak bersensasi tua? Bisa. Dia meninggal umur 90 tahun. 90 tahun cukup panjang ya. 90 tahun. Meskipun dia ganteng, tapi lama-kelamaan rambutnya semua jadi putih. Tapi putih rontok. Bisa rontok? Jadi itu tubuh manusia terbatas. Mazmur 90. Mazmur pasal 90 ayat yang ke 11. Nah, ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Tolong salah seorang membantu saya untuk membacakan. Yang suaranya keras. Apa aja? Mazmur 90 ayat 10. Dibaca yang keras. Ini ada di depan. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan hidup kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayap-layap. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Mazmur ini ditulis oleh Nabi Musa. Dengan yang pujian Nabi Musa dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi ini saya Connery bisa 90 tahun bisa. Banyak yang usianya 100 tahun sekarang. Usia 100 itu sudah lumrah. Bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Ada yang 200 tahun. 1000 tahun.
Kalau dulu ada Nabi Adam itu umurnya hampir 1000. Yang tertua siapa namanya? Metusalah itu umurnya 900 sekian, ya? 969. Itu manusia yang paling tua umurnya. Kalau bahasa Jawa apa namanya? Jangan disebut Metusalah ya, bukan. Metusalah ya. Kalau Metusalah salah metu, wah bahaya. Salah metu, salah keluar ya. Salah keluar. Kalau bahasa Jawa bisa diplesetkan itu. Metusalah umurnya 969. Nah, kita tak bahas umurnya manusia, tetapi kita lanjut ke bagian yang kedua. Ini contohnya kehidupan rohani yang di mana? Di gereja. Ikut ibadah. Cuma ikut ibadah jangan ibadah harus sungguh-sungguh. Yang dimaksud di sini ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan, bukan pindah tidur ya. Ya, ketika nyanyi semangat, ketika firman Tuhan ada yang tutup mata, apa namanya? Tidur ya, enggak, saya menikmati firman Tuhan, cuma saya harus tutup mata, supaya saya bisa fokus. Kalau fokus lama-kelamaan fokusnya berubah. Fokusnya berubah, terus mengeluarkan suara-suara ya. Karena saya seperti itu. Apalagi kalau gerejanya pagi ya, gerejanya mama saya ini pagi. Jam 6 sudah ibadah. Wih, itu bangun tidur, langsung mandi. Karena main musik, habis main musik, saya ngantuk sekali. Jadi saya pegang keyboard ini sambil apa ya, setengah melayang ya. Kadang ingat, kadang enggak. Karena lagunya terlalu terlalu slow, lama-lama bisa ketiduran saya di atas keyboard. Tapi tetap main keyboard ya. Itu loh keajaiban Tuhan ya. Itu Tuhan ajaib ya. Jadi saya ketika saya ngantuk saya bisa main keyboard. Saya masih bisa main keyboard. Itu luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita harus fokus ya. Ya, saya berkali-kali seperti itu. Jadi saking ngantuknya saya, nggak kuat saya. Apalagi saya waktu ngiringi di tempat lain ya. Ini lagunya slow semua, slow semua. Lama-lama saya bisa ketiduran. Saya main gitar itu, main gitar penyembahan mungkin, penyembahan karena ada AC di situ ya. Penyembahan ini lama-lama kuncinya bisa salah-salah. Iya, karena nggak tahan ya. Jadi, kalau penyembahan itu, kalau saya sudah ngantuk saya taruh di tangan, itu berarti saya sudah ngantuk. Tapi saya lebih baik saya penyembahan tanpa musik. Kalau pakai musik itu bisa ngantuk, bisa jatuh di tangan. Ya, nah itu. Kok bisa sampai di sana ya? Ya, kita hidup kerohanian ya sekarang ya. Ya. Olahraga atau kebugaran terbatas hanya pada waktu kita masih sehat dan masih hidup. Jadi ketika kita sakit atau ketika kita sudah mati kita tidak bisa olahraga. Ya, itu fungsinya hanya untuk tubuh kita. Yang kedua, hidup kerohanian yang bertumbuh. Tubuh kita ini akan binasa, tetapi roh itu tetap abadi. Saya sering katakan hidup manusia itu seperti satu titik. Tapi hidup abadi, hidup yang kekal itu panjang sekali sejak terukur ya. Itu yang akan dinikmati oleh roh kita. Oleh sebab itu roh kita harus dikasih makan. Sekarang umpamanya, siapa di sini pelihara anjing? Oh ya, Maggie pelihara anjing ya. Anjingnya kecil. Oh sudah besar. Karena dikasih makan. Coba nggak dikasih makan, satu hari dikasih 1 butir nasi. Kasih makan sama kuahnya banyak, dia makan. Yang satu dikasih doku, kasih nasi, kasih daging. Ini kasih cuma doku 1, masih 1 sendok, kemudian sama kuah yang kuahnya. Ini dikasih doku, kasih nasi. Kira-kira tumbuhnya besar yang mana? Yang dikasih banget atau yang dikasih banyak atau yang dikasih cuma 1 sendok kuah itu? Ya, kuah. Ya. Dagingnya gemuk ya.
Apalagi kalau anjingnya makan tidur ya, gemuk anjingnya. Semakin besar. Jadi sama dengan roh kita. Roh kita kalau nggak dikasih makan, kita nggak bisa menikmati kegiatan kerohanian itu. Kita tidak bisa menikmati. Kita hanya sekedar datang, duduk, matanya begini, sampai terakhir matanya melotot terus. Iya, sampai terus nyanyi hanya begini toh. Nah itu nyanyi, lagunya opo ini, ya. Terus juga pendetanya dipelototi terus, ya. Takut pendetanya, ya. Kemudian sampai pulang juga masih melotot terus pulang. Dia dapat berkat apa? Kira-kira rohaninya kira-kira bertumbuh nggak? Ya, yang bertumbuh apa? Matanya, Pak. Ya, dia melotot terus ya. Lihat orang melotot, siapa melotot. Ya, jangan seperti itu. Jadi kita datang ke gereja ini fungsinya untuk apa? Untuk melatih rohani kita. Untuk melatih kerohanian kita supaya apa? Kerohanian kita jadi bertumbuh. Jadi karena apa? Nanti yang kembali ke surga itu roh kita. Tubuh kita itu enggak ikut. Tubuh kita ditinggal di kuburan itu. Yang kembali adalah roh. Oleh sebab itu roh itu harus kasih makan apa? Ya ini firman Tuhan, dengan firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan sendiri. Siapa di sini nggak punya Alkitab? Siapa di sini nggak punya Alkitab? Angkat tangan, nanti saya kasih. Ya. Ya, Alkitab itu perlu untuk apa? Bukan untuk pajangan. Bukan nanti kalau mati di atas jenazahnya dikasih Alkitab. Terus kapan bacanya dia? Saya coba. Banyak kan? Saya lihat ini belum paham. Orang belum paham. Saya pernah satu kali saya memimpin upacara pemberangkatan jenazah penutupan peti ya. Anaknya lari-lari. Bapak kita. Saya terkelewen. Kata Allah. Tanya kira-kira mamamu baca Alkitabnya kapan? Waktu hidup gak pernah baca. Waktu mati dikasih Alkitab. Sangat ini. Kapan bacanya? Baca itu bukan mamamu, baca itu ulat-ulat itu. Sama rakyat dengan Alkitab. Apalagi ini mau dikremasi. Alkitabnya dibakar. Bakar Alkitab ini. Sudah sampai. Ambil sendiri Pak, baca sendiri. Nah itu. Jadi banyak orang meninggal bahwa disangoni Alkitab. Kalau disangoni Rosario juga nggak berguna. Kapan sembahyangnya? Ya toh? Apa jadi tanda? Ini orang Katolik. Ini orang Kristen. Saya nggak berani jangan. Ada Alkitab, tapi makanya. Nah itu hanya sebagai tanda simbolis saja. Sebetulnya Alkitab itu untuk diapakan? Ini Alkitab untuk diapakan? Dibaca. Karena ada huruf-hurufnya, ada kalimat-kalimatnya. Kecuali apa? Gak ada isinya gitu, gak apa-apa. Buat sangu kemana? Ke kuburan. Ini ada isinya, harus karena ada berkat ketika kita baca Alkitab. Ya, itu contoh makanan rohani. Ibadah adalah persiapan kita dalam menghadapi kekekalan pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat siapa di sini percaya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan katakan kita sebagian. Siapa di sini siap berjumpa dengan setan? Loh, ada yang katakan. Mas Paulus tadi mau berjumpa dengan siapa? Siapa sini mau berjumpa dengan Tuhan? Nah, gitu loh. Itu. Karena ketika kita mati kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang kita sembah pada waktu kita di gereja, pada waktu kita
berdoa. Di dalam proses ibadah itu terdapat petugas ibadah yang memegang peranan dalam suatu ibadah itu. Jadi mereka itu yang petugas ibadah ini yang ada di sini ya. Mungkin di gereja lain itu ada banyak sekali, ada vikaris, ada apa, cuma di sini yang satu pemberita firman Tuhan. Ya, saat ini saya memberitakan firman Tuhan. Kemudian ada worship leader. Worship leader tadi Erna yang bertugas sebagai worship leader. Kemudian singer di sini nggak ada karena tempatnya terbatas ya. Apalagi singernya badannya besar, bisa nutupi layar ya. Jadi nggak kelihatan layarnya nanti. Jadi terbatas, nanti doakan supaya kita bisa ke gedung yang besar. Karena di sini sudah semakin banyak. Jadi kita nanti pasti Tuhan kasih gedung yang lebih besar. Ya. Amin. Amin. Bawa terus dalam doa. Karena panggungnya harus besar, karena orangnya besar-besar di sini ya. Maksud saya. Ya. Kalau bisa mimbarnya besar-besar. Ya. Di Tuhan. Kemudian apa lagi? Ada pemain musik. Di sini pemain musiknya sudah lengkap. Ada pemain bass, pemain gitar, pemain drum, pemain keyboard. Cuma saya rindu sekali ada yang bisa main keyboard. Nantikan saya. Kenapa? Ya seperti saat ini ya, saya main keyboard terus Pak Firman ya, terus memimpin perjamuan itu tugasnya double-double ya. Ya, tugasnya double-double. Jadi saya rindu nanti ada pemain keyboard yang bisa gantikan saya. Kemudian ada petugas multimedia. Petugas multimedia itu Michelle. Saat ini yang bertugas itu dipegang multimedia. Kemudian ada video recording, rekaman video Putri. Kemudian ada Asir penerima tamu. Ibu Gembala biasanya penerima tamu ya. Ibu Gembala. Kemudian petugas doa. Ada doa firman, ada doa persembahan. Kemudian ada kolektan. Kolektan ini adalah petugas kolektor yang keliling. Itu kolektan. Semuanya di hadapan Tuhan sama. Berkatnya sama, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti saya khotbah ini saya lebih tinggi di hadapan Tuhan daripada petugas multimedia. Kita seperti itu. Kita semua sama-sama melayani Tuhan. Pelayanan kita tergantung yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Bukan berarti besar kecilnya itu dilihat Tuhan, enggak. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan yang satunya lagi adalah jemaat. Jemaat itu apa? Ya, kita yang datang pada satu. Itu semuanya sama di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, maka berkat itu sudah disediakan. Berkatnya apa? Nah, ini nanti kita akan lihat berkat-berkat dan manfaat ibadah. Ketika kita melakukan ibadah, baik ibadah tatap muka seperti ini maupun ibadah online, itu sama betul. Jadi ketika ibadah online meskipun kelihatannya agak aneh ya, kita ibadah sambil lihat TV atau lihat HP, tetapi itu di mata Tuhan sama. Jadi ibadah online maupun ibadah tatap muka. Tergantung sikap hati kita bagaimana kita menghadapi ibadah online itu. Apakah kita menghormati ibadah itu atau sambil rokokan kita lihat ibadah itu terus apa OTT ya? OTT ya? Apa OTT? OTT jajan itu ya? Jajan itu sebagaimana OTT ya? Kemudian sikapnya nggak sopan. Tangganya lewat kita lihat online, maki-maki terus habis itu dia ibadah dan maki. Itu tidak berkenan pada Tuhan. Banyak kita lakukan nggak sikap hati kita ya. Nggak apa-apa pakai celana pendek, pakai kaos. Kita lihat cuma sikap hati kita bagaimana kita dalam ibadah online itu. Karena di ibadah online juga ada pujian.
ada khotbah, ada ibadah berkat. Ibadah juga berkat. Ya, kita bahas manfaat ibadah yang dapat kita peroleh berkatnya. Itu pertama, manfaat ibadah di masa kini, masa sekarang, yaitu ketika kita hidup, yaitu kita bisa menghadapi beragam ujian dan tantangan serta tekanan hidup, karena ada kekuatan dari Tuhan yang kita peroleh dan hubungan kita dengan Tuhan. Bisa kesesakan saat ini justru kita membutuhkan ibadah dan komunitas untuk saling menguatkan satu sama lain. Ada berkat dalam ibadah, ada manfaat untuk sekarang ini ketika kita masih bisa beribadah di dunia. Kita baca di Keluaran pasal 23-25. Dan kita salah seorang membacakan. Saya minta saudara Markus, Keluaran 23-25. Keluaran 23-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, terima kasih. Ketika kita hadir dalam ibadah atau kita mengikuti ibadah, maka ada berkat-berkat yang akan disiapkan bagi kita. Yang pertama yaitu Tuhan akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang berkat jasmani. Ketika kita hadir dalam ibadah, maka Tuhan sudah menyiapkan berkat jasmani. Amin. Dan yang penting yaitu ketika kita beribadah tidak ada virus COVID di tengah-tengah kita. Amin. Loh ini loh, janji Tuhan ini menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Apakah COVID itu termasuk penyakit? Iya, penyakit. Tapi itu dijauhkan ya. Ketika kita datang beribadah atau ketika kita beribadah sendiri di rumah, penyembahan, berdoa, itu beribadah. Kemudian baca Alkitab, itu Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit. Tuhan akan memberikan berkatnya, berkat jasmani maupun menjauhkan sakit penyakit. Amin. Amin terjadi. Jadi tidak usah takut pun. Saya datang ke sana, jangan-jangan ada virus COVID, tidak bisa masuk virus COVID, ya. Tidak ada virus COVID di sini, amin. 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 Ya, Tuhan akan memberkati kebutuhan kita, yaitu makanan dan minuman, dan menjauhkan penyakit-penyakit lain juga. Bukan hanya COVID saja yang berbahaya, penyakit lain juga berbahaya. Kanker berbahaya, ya. Kantong kering itu bahaya itu, kanker ya. Kantong kering bahaya. Amin. Tuhan akan memberkati kita, amin. Kantong kita nggak akan kering, ya. Dompet kita akan ada isinya, ya. Coba di sini dompetnya nggak ada isinya. Pasti ada isinya Pak, KTP, ya kan, surat-surat tagihan. Pasti ada isinya. Saya kan nggak katakan nggak ada uangnya. Dompetnya pasti ada isinya. Tapi nanti Tuhan pasti akan penuhkan dengan uang, amin. Karena dompet itu bukan tempatnya KTP, bukan tempatnya surat gade, bukan tempatnya surat tagihan, ya. Tapi tempatnya uang, dompet itu, ya, amin. Tinggal pilih warnanya aja, ya, warna dompetnya maksudnya, bukan warna uangnya. Nanti Tuhan pasti memberkati kita dengan berlimpah. Karena apa? Ini janji Tuhan, bukan janjinya saya, ya. Ya, janji Tuhan ini. Pasti nanti Tuhan akan berkati dengan caranya Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, manfaat masa depan. Manfaat masa depan. Masa depan kita ada di mana? Lagu lama.
atau lagu-lagu yang sering kali kita dengar waktu pemakaman itu. Rumahku ada di gimana? Dalam surga. Bukan di luar surga ya, di dalam surga. Amin. Ini cuma gambaran manusia tentang surga ini, nggak jelas. Kalau menurut saya ini jelas ya, surga gitu. Tapi adanya gambar ini saya masukkan. Surga itu lebih indah. Indahnya seperti apa? Nggak tahu. Karena saya belum ke sana ya. Surga itu indah, sudah pasti indah. Tempat di mana kita beribadah sepanjang masa. Di sini ada yang nggak suka ibadah, berarti sudah pasti tidak suka di dalam. Karena surga itu tempatnya orang memuji Tuhan. Setiap saat memuji Tuhan. Jadi anggota paduan suara di surga. Paduan suara yang memimpin malaikat. Nah, itu kalau nggak suka nyanyi, nggak suka beribadah, berarti dia pasti tidak suka di surga. Sukanya di mana? Ya? Belum juga nggak suka, Pak. Sukanya di mana itu? Saya dulu terus terang saya nggak suka beribadah. Saya lebih suka di dalam gelap-gelap yang lagunya klik-klik. Wah, itu yang bum. Ajuk-ajuk, nah itu saya suka. Saya nggak suka ke gereja. Apalagi gerejanya mama saya pagi. Saya baru pulang jam 5 pagi. Gereja mama saya jam 6. Terus saya tidurnya kapan? Ah itu. Saya terus terang dulu saya nggak suka. Tapi Tuhan tangkap saya. Sampai saat ini saya bisa berdiri di depan saudara. Saya jadi suka. Saya jadi suka beribadah. Jadi suka saya Saya dulu main musik, saya ngiringi udah lama. Sejak SMP saya udah ngiringi musik. Tapi saya baru benar-benar suka memainkan pujian bagi Tuhan itu baru ketika saya bertobat. Sebelumnya saya main musik hanya untuk cari PK. Tahu PK? Ya? Nggak tahu ya? Ya sudah. Akan saya kasih tahu ya. Yang main, ketika suatu kali ada yang lupa ngasih saya PK, saya marah. Karena saya nggak bisa beli rokok, Pak. Uang saya habis, bukan saya kosong, saya nggak bisa beli. Saya marah. Terus begini, bulan depan saya nggak datang lagi. Karena apa? Kita melayani bukan dengan hati kita. Kita melayani Tuhan karena melihat PK-nya. Wih, PK-nya besar. Kalau nggak ada PK-nya, ya sudah saya pakai kaos oblong celana pendek sama celana jepitan aja. Ya? Jangan seperti itu. Karena apa? Kita melayani Tuhan. Tuhan yang hidup, yang punya langit dan bumi, yang menciptakan kita itu. Jadi, ketika kita melayani Tuhan harus dengan segenap hati. Seperti contoh ya, ini contoh. Pakai apa namanya? Pakai blazer, pakai celana panjang. Ini mau kan? Bukan ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Saya pakai jas, sombong kan pakai jas. Bukan sombong ini, sungguh ini. Sungguh ya, bukan untuk apa namanya? Bukan untuk biasa bukan, sungguh ini. Tapi saya untuk menghormati Tuhan. Bukan untuk ya, selain untuk menghormati saudara, saya juga menghormati Tuhan. Yang terutama adalah menghormati Tuhan. Hari ini ada yang berbeda. Petugas perjamuan pakai seragam putih, hitam, pakai jasi lagi. Wih, tambah ganteng, apa namanya? Tambah ganteng nggak, Bro? Ya, ayo, tambah ganteng ya. Loh, kali aja. Yang melihat yang menentukan sendiri aja. Suami itu udah tambah ganteng nggak kalau pakai dasi? Ya sudah pasti lah tambah ganteng ya. Ya? Pasti lah tambah ganteng. Jangan nanti orang lain yang muji, kok saya gantengnya ini orang lain. Ini gantengnya, bahaya loh Bu. Yang terbaik dipuji istri sendiri ya. Susan, Stephen ganteng nggak? Ya?
Kadang mana sama tetanggamu? Oh iya gitu ya. Kok nggak ada tetangganya kok? Tetangganya jauh-jauh ya. Ya ini itu loh. Berat gantung sama tetanggamu ya Pak, sama suami itu ya. Ya. Ya maka haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Jadi itu ada yang berubah. Jadi semakin hari kita semakin maju. Ya, kita harus semakin hari semakin baik. Ya, amin. Jadi orang lihat itu petugas perjamuannya aja ganteng-ganteng, dan ini pendeta ini. Ya, petugas perjamuannya kan, wih ganteng-ganteng, rapi-rapi pakai dasi. Apa arti gembalanya ya? Wih, itu pikirannya orang, bukan pikiran saya. Ya, ya. Jadi manfaat masa depan itu mempersiapkan kita memasuki dan bertemu dengan Tuhan yang Maha Mulia dan masuk di ada saatnya kita akan memasuk dalam kekekalan. Ada saatnya, nggak tahu kapan. Masing-masing kita ada tanggalnya sendiri-sendiri. Tapi kita harus persiapan. Dari mana? Ya mulai sekarang. Kalau sebelum terlambat kita harus mulai sekarang juga ya. Kita rajin untuk beribadah pada Tuhan. Kita akan masuk dalam kekekalan yaitu pada saat kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini dan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya di surga mulia. Surga itu di mana Pak? Wah, itu nggak tahu ya. Yang jelas ketika Yesus naik ke surga dia kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ya, ke atas. Berarti surga di mana? Di atas. Di atas mana? Di atas. Ya, pokoknya di atas itu. Ya benar susah itu ya. Di mana? Harus di atas. Kalau Yesus naik ke surga ke atas, bukan ke samping, ya, bukan ke bawah ya. Tapi kan surga di mana? Di atas. Tuhan tinggal di surga. Tuhan tinggal di mana? Di atas, di hati kita. Ya, Tuhan yang ada di surga juga tinggal di hati kita. Omnipresent. Ya. Kita baca ayat terakhir. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca sama-sama ya. Karena ayat terakhir, ayat favorit, jemaat, ayat terakhir. Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang kapan hari Tuhan? Gak tahu lagi. Dia memang gak tahu. Itu semua Yesus saja gak tahu. Hari Tuhan itu datang ketika Tuhan menjemput kita. Tanggalnya kapan? Gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, makin giat melakukannya. Melakukan apa? Melakukan ibadah itu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Maksudnya apa dibiasakan? Bukan terbiasa, tetapi dibiasakan. Jadi gak ibadah itu menjadi tidak biasa, jadi biasa. Jadi biasa dan itu dianggap tidak apa-apa, tidak beda. Bahwa pulang gereja. Padahal orang Kristen. Jadi kita harus tetap menghadiri pertemuan ibadah kita. Meskipun mungkin saat ini di pandemi ini duduknya agak berjauhan satu sama lain, tapi tetap ibadah. Meskipun ibadah online, tetap ibadah. Kita harus melakukannya dengan hati kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkat dari ibadah itu. Berkatnya apa? Yaitu berkat masa kini, yaitu Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit dan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, dan juga manfaat masa depan, yaitu mempersiapkan kita untuk kekekalan bersama dengan Tuhan.
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena sudah menyampaikan pesan-Mu tentang ibadah yang berkenan pada Tuhan. Agar firman ini bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan bagi semua yang mendengarkan lewat online, agar mereka juga mendapatkan berkat lewat ibadah ini. Karena terdapat janji-janji baik hidup ini maupun yang hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terlebih firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat roti di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sekali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan kami sudah disucikan, oleh kuasa darah Tuhan kami telah dikuduskan, oleh kuasa darah Tuhan semua kami di tempat ini Tuhan tidak mengalami lagi sakit penyakit, melainkan telah sembuh dari segala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala firman yang luar biasa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu di tempat ini yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan. Sehingga firman saat ini Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi rema-remata logos-logo dalam setiap kehidupan pribadi kami Tuhan. Dan firman ini Tuhan ketika disampaikan Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan firman ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi subur beratus-ratus kali lipat Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh berbuah hingga hidup kami Tuhan boleh menyenangkan setiap orang yang dekat dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.